film tadi yang udah kita tonton tuh sangat deep ya. Benar-benar bikin sedih. Tapi sebetulnya di dunia ini sudah malah semakin matang sebuah bangsa, itu semakin berani membuka masalah-masalahnya. Mari kita nobar, nyanyi sunyi dalam rantang. Film yang bisa sedari awal begitu emosional. Sangat menggugah ya para penonton. Menurut saya sih sangat seru. Filmnya sangat bagus. Bersalah melakukan tindak pencurian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum. Satu, dua, tiga, stop korupsi. Film karya Gari Nugroho yaitu Nyanyi Sunyi Dalam Rantang. Sekarang kita tiba waktunya untuk berdiskusi. Oke, ada Pak Ivan di sini, benar? Pak Ivan, Bapak AJP, Mas Garin, Mbak Dela, dan juga Mas Fatian di ujung. Oke, baiklah. Mas Garin ini kan selaku sutradara film. Melalui film ini, Mas Garin diberikan kesempatan oleh Stranas KPK untuk membuat film yang menyuarakan pesan tentang ketimpangan keadilan yang masih banyak terjadi di berbagai sektor strategis di dalam penyelenggaraan negara. Boleh diceritain dong Mas, proses kreatifnya seperti apa, pengambilan ide ceritanya juga bagaimana, sampai bisa ada film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang ini. Silakan Mas Garin. Ya, ini terima kasih ya. Tentu yang pertama adalah proses kolaborasi ya dengan Stranas dulu, karena kan Stranas kan mempunyai visi-visi yang sudah nanti akan diterangkan dan sudah cukup jelas gitu, dan kemudian tentu saja terjadi proses yang tim skenario atau desain skenario bertemu dengan tim Stranas, apa yang akan diangkat dan bagaimana. Jadi biasanya kan kemudian kita akan mempertimbangkan ya apa yang harus kita lakukan untuk sebetulnya tadi yang saya sebut sebagai pendidikan warga negara. Dan salah satu yang terpenting dari poin-poin Stranas kan sebenarnya pendidikan salah satunya. Dan ada poin-poin yang lain gitu sebagai dasar kan pendidikan. Dan pendidikan yang terbaik menurut saya adalah ketika kita bisa mengangkat kisah-kisah nyata yang berani harus dilakukan oleh lembaga-lembaga negara kita. Dan kemudian warga akan mendialogkan itu, dan kemudian kemungkinan ada inspirasi ya, misalnya kasus misalkan kayak untuk strategi nasional tanah kan sedang isu, itu kan mungkin warga di berbagai wilayah bisa kemudian menemukan suatu bentuk organisasi masyarakat untuk melakukan penelaahan kembali yang disebut strategi nasional yang sekarang kan banyak dibatalkan juga sama Presiden justru. Ini contohnya. Jadi memang ada dialog dengan Stranas, dan kemudian saya memilih cerita yang tepat berbasis dialog itu, tepat tidak saja untuk Stranas tapi tepat juga untuk situasi nasional di negeri kita dan tepat untuk pendidikan warga negara. Oke, dan ini juga syarat akan pendidikan. Jadi dengan nonton film ini kita juga tahu apa yang terjadi dalam negara kita, membuka pikiran kita semua agar jangan sampai seperti ini terus gitu ya, Mas Garin ya. Oke, baiklah. Dan kemarin juga bulan lalu sudah melakukan world premiere di International Festival Film Rotterdam. Tanggapan media asing seperti apa Mas terkait film ini yang mungkin apalagi bagi mereka media yang concern terhadap corruption? Ya. Sebetulnya kita tradisi pemerintahan kita dari dulu kan suka khawatir kalau kita membuka masalah kita sendiri. Tapi sebetulnya di dunia ini sudah malah semakin matang sebuah bangsa, itu semakin berani membuka masalah-masalahnya. Kalau semakin propaganda semakin ditertawakan. Yeah. Nah ini yang paling penting, karena misalnya kayak film India ya, saya pernah menjuri 35 film India di Calcutta. Nyebelinya adalah dia film 3 jam, pusing kan? Pusing. Tapi di film itu selalu hampir 80% mengkritik peran DPR dan partai, contoh. Dan itu menjadi bagian yang memang menjadi bagian dari satu demokratisasi, di mana masalah itu malah menunjang kedewasaan dan membuat warga mendukung institusi-institusi yang bekerja di wilayah itu. Jadi di Belanda pun ketika mereka menonton ya diskusinya menarik bahwa pemerintah Indonesia Stranas berani betul membuka semacam ini. Karena biasanya di negara-negara yang lain maksudnya di Indonesia selalu propagandaan sih gitu kira-kira gitu. Mereka malah memuji itu.
Oh, jadi buka aib sendiri malah bagus gitu ya? Karena itu kedewasaan bagi tiap orang kan. Iya, iya benar-benar. Karena data ada di setiap handphone sebetulnya. Iya benar. Ya buka handphone masing-masing, ada tuh aibnya masing-masing itu. Masalahnya kita mau buka atau enggak, kan masalah itu. Oke baiklah. Terima kasih Mas Garin. Tapi kalau dari Pak AJP sendiri, jadi pihak Stranas PK, apa sih pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat gitu ya dari produksi ini? Karena kan kalau kita lihat dari cerita-ceritanya ini kan memang relate dengan kehidupan kita dan juga relate dengan beberapa aksi dari Stranas PK itu sendiri. Ya begini, apresiasi sekali ya dengan karya Mas Garin Nugroho ini, karena itu mengcapture apa yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini. Dan yang dicontohkan ini adalah suatu ketidakadilan yang memang jatuh ke masyarakat kelas bawah, dan itu yang membuat indeks persepsi korupsi kita, ya, jadi kita sangat rendah sekali dianggap oleh luar negeri. Nah, ini penting, tapi kita juga harus tahu bahwa kita sebenarnya punya strategi yang masuk dalam Perpres 54 tahun 2018. Ada strategi jangka pendek, ada strategi jangka menengah, ada strategi jangka panjang. Strategi jangka panjangnya adalah menimbulkan culture seperti ini, awareness di masyarakat untuk ikut berpartisipasi, untuk sadar bahwa sekelilingnya itu terjadi ketidakadilan, kemudian disampaikan, dilaporkan, dan partisipasi dari person seperti Puspa dan kakaknya ini adalah penting, di mana mereka masih menjaga idealisme, dan itu kita coba untuk kita akses dan kita jaga. Stranas PK ini punya fokus, ada 3 fokus ya. Pertama, dia yang dicontohkan oleh film tadi, yaitu tentang perizinan dan ekspor impor. Yang kedua itu adalah tentang keuangan negara, anggaran dan sebagainya. Yang ketiga adalah terkait dengan reformasi hukum dan birokrasi. Di sini tercapture bahwa kadang-kadang korupsi itu sudah masuk ke dalam konteks state capture corruption namanya. Apa itu state capture corruption? State capture corruption itu di mana sekelompok orang, dalam hal ini adalah ya, business, yang bisa mempengaruhi proses penegakan hukum ataupun proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terkooptasilah keadilan itu. Nah, ini kita coba secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dimitigasi. Dan kemudian kerjasama KPK sebenarnya tidak bisa sendirian dalam konteks ini. Makanya dalam Stranas ini sebenarnya bukan Perpres untuk KPK semata. Jadi Stranas ini sebenarnya Perpres untuk seluruh kementerian negara, lembaga yang dimotori oleh 5 kementerian negara yang ada saat ini, yang kita rencanakan untuk kita tambah keterlibatannya, karena data-data itu ada di kementerian negara, lembaga yang lain juga. Nah, KPK ini sebenarnya bertindak sebagai sekretariat, tapi sekarang kita ingin meningkatkan peran menjadi leading sector karena kita berusaha untuk membuat strateginya itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berterima kasih sekali keterlibatan Mas Garin, Kementerian Negara, lembaga yang lain dalam proses produksi ini, sehingga kita bisa mengakselerasi edukasi kepada masyarakat bahwa peran Anda itu penting, yang pertama. Yang kedua juga mungkin pada titik-titik tertentu terjadi state capture corruption, di mana dilihat tadi bahwa ada aparat yang terlibat, kemudian ada ini, dan itu bisa dilihat di fenomena di lapangan. Dan keunggulan KPK pada saat ini itu mendapat dukungan masif dari masyarakat. Jadi positioning kita yang itu kita berusaha untuk jaga secara credibility, secara kompetensi, dan yang paling penting itu adalah kewenangan untuk accessibility. Jadi korupsi itu sebenarnya terjadi di siang bolong, di tengah terang benderang, tetapi data ini tersembunyi. Jadi posisinya seperti itu. Nah, untuk itu maka kita sedang berusaha untuk agar mendapatkan accessibility informasi sehingga kita bisa mengetahui dengan cepat pada saat korupsi itu terjadi, atau simptom-simptom ini kita sudah tahu sedemikian rupa sehingga kita bisa mencegah. Ini yang paling utama. Jadi kami sekarang berusaha untuk mengedepankan pencegahan. Korupsi itu sudah terjadi dari awal negara ini berdiri, dan dia terus menerus ada sampai sekarang. Kita sudah punya modusnya, kita sudah mitigasi frekuensinya, kita sudah tahu magnitudenya, bahkan kita mungkin sudah tahu pelaku-pelakunya, udah berapa puluh orang, ratus orang yang diperiksa kan. Tinggal
bagaimana mekanisme metodologi pencegahan yang cukup Ya. untuk melakukan ini. Nah, kami KPK pada saat ini sangat mengandalkan peran serta masyarakat, di mana kami itu mendapat laporan hampir 6.000 dalam satu tahun itu, artinya 20 laporan setiap hari peristiwa yang seperti ini. Padahal kami punya penyidik yang tidak terlalu banyak, jadi kami harus memfokuskan pada titik-titik tertentu. Nah, sebagian case ini kami memang bekerja sama dengan aparat yang lain, tapi kami tetap harus juga menyentuh permasalahan-permasalahan yang menurut jumlah angkanya kecil, tetapi betul-betul grassroots itu terasa. Misalnya dalam konteks pencegahan ini kita tata niaga ekspor, tata cara perizinan, kemudian mengusulkan semacam logistik nasional, logistik ekosistem, di mana pelabuhan-pelabuhan itu dicek semua saling terpadu sehingga kita bisa tahu siap barang masuk, barang keluar dan sebagainya. Tata niaga ekspor, masalah pembatasan barang-barang yang diimpor dan barang-barang yang boleh diekspor, seperti kasus jagung tadi, seperti itu, di mana ada barang ekspor yang memerlukan izin edar dan sebagainya, sehingga mengeliminasi peran barang-barang dalam negeri. Saya rasa itu. Dan terima kasih Mas Gari Nugroho yang telah mengekspresikan apa yang terjadi di masyarakat ini dengan betul-betul nyata dan mengena. Dan kita berharap peran ini dapat diambil oleh masyarakat banyak. Terima kasih. Dan terima kasih juga pada peran utama. Bagus sekali. Bagus banget loh, tadi Puspa aja udah kelihatan pusing banget gitu ya, apalagi Puspa yang aslinya lebih pusing lagi gitu ya. Tapi sebelum kita ke Puspa, saya mau tanya dulu sama Pak Ivan, Mas Ivan yang ada di sini gitu sebagai anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Tadi kita sama melihat bahwa ini film ini berdasarkan kisah nyata, bagaimana bobroknya birokrasi di negara kita ini seperti apa, tanggapannya gimana Mas Ivan? Kalau kita bicara pencegahan dan pemberantasan korupsi, itu tercantum dalam Astacita Pak Presiden itu yang ke-7 ya, bahwa memang Pak Presiden Prabowo itu menaruh perhatian besar terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. KSP sebagai bagian dari tim Stranas pencegahan korupsi, sebagai pengarah, kami mendorong betul penguatan pencegahan korupsi. Bahkan tadi sebelum nonton saya sempat kirim acara kita ini ke grup staf sus komunikasi di Kabinet Merah Putih. Jadi saya usulkan agar para staf sus ini menyampaikan kepada menteri-menteri untuk mengadakan nobar, Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti gayungnya bersambut dari teman-teman staf sus. Saya sampaikan juga bahwa film ini sangat penting untuk menyosialisasikan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Begitu Mbak kira-kira. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Mas Ivan. Abis ini kalau ada nobar dan status saya juga ikutan ya Mas. Oke, baiklah. Mas Fatian yang ujung di sana, Mas saya mau tanya sebagai perwakilan Akar Rumput dan juga Buruh Pabrik yang punya jutaan followers gitu ya. Setelah menyaksikan film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang, apa tanggapannya? Boleh saya bantu Mas Ivan? Oke. Suka atau tidaknya saya sama film ini sebetulnya bergantung sama endingnya. Jadi waktu pertama kali film mulai, scene pertama ya kan, Puspa nangis di bis, itu saya langsung membatin dalam hati gitu, ini endingnya kemana nih? Kalau endingnya pretentious gitu ya, oh kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan bla bla, saya akan bilang ke Mas Garin, mohon maaf saya nggak suka filmnya gitu. Saya tungguin sampai selesai. Puspa babak belur sampai dari awal sampai selesai, dan di situ saya baru paham gitu, oh masyarakat tuh ternyata bosen ya gitu sama film-film yang biasanya sih keluaran instansi gitu ya, yang digambarkan untuk biasanya memoles instansi tersebut gitu ya. Kali ini ada nih film keluaran instansi, agak aneh sebetulnya. Isinya itu mereka mau mengeluarkan dana ya kan untuk membuat film sebagus ini dengan cast yang sangat bagus. Mbak Dela emang big fan, Mas Garin juga emang big fan. Yang isinya itu merosting aja gitu, ngerosting kondisi negara tuh kayak begini loh. Iya. Sangat berani. Ya. Sulit loh untuk mengakui seperti itu. Film ini kan isinya gitu, ngaku bahwa koruptor banyak, koruptor lebih kuat dari kita kalah, that's it. Kedepannya mau apa gitu kan? Nggak ada tuh kayak, ada harapan,
ya udah endingnya begitu selesai. Nah kedepannya harus apa gitu. Jadi menurut saya ini film anti mainstream, semua harus nonton, dan kalau ada roadshow mungkin saya akan nonton lagi sih. Jadi kudos Stranas PK, bagus sekali. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Stranas PK dan juga Gari Nugroho dan juga para pemain dan kru film yang terlibat di Nyanyi Sunyi dalam Rantang. Tapi Mbak Dela, tadi kita melihat seperti yang dikatakan oleh Mas Fatian bahwa Mbak Dela itu kelihatan pusing banget dari awal sampai akhir, nggak ada happy-happynya gitu ya. Kita nonton aja Mbak Puspa di sini pusing, kita udah ngebayangin kalau Puspa aslinya yang menangani masalah-masalah itu gitu ya, itu udah pusing nangis darah kali pas guling-guling. Kalau Mbak Dela sendiri dalam mendalami karakter Puspa, apa saja yang dilakukan? Sebelumnya saya ingin menyapa semuanya, teman-teman wartawan, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah menonton. Dan untuk mendalami karakter Puspa ini sendiri sebenarnya sangat-sangat penuh tantangan karena kita syuting hanya 5 hari saja dan persiapan yang luar biasa sangat singkat. Nggak apa ya Mas? 5 hari. Ya, ini benar-benar sebuah tantangan yang luar biasa buat saya, tapi juga sebuah kesempatan dan pelajaran yang luar biasa karena dari dulu saya selalu pengen banget main filmnya Mas Garin. Dan ketika ditawarin film ini, tidak ada kata tidak. Apapun akan saya kerjakan sampai saya babak belur. Dan ya, Puspa ini sendiri sebenarnya mungkin cerminan dari masyarakat kita ya, yang dia punya mimpi yang sederhana sebenarnya. Dia ingin membantu orang-orang yang punya kasus ketidakadilan hukum di Indonesia dengan kelebihan yang dia punya, namun dia powerless. Dan pedihnya Puspa ini adalah dia itu selalu nyimpen ke dalam gitu, nggak dikeluarin, dan dia mengeluarkannya dengan cara nyakitin diri sendiri, makan telur, muntah. Jadi justru itu wah, selama 5 hari itu saya jujur bener-bener babak belur. Tapi hasilnya memuaskan. Alhamdulillah. Tergantung teman-teman semua. Kalau saya pasti tidak bisa mengomentari film saya sendiri. Tapi oke kok. Kan semuanya? Keren. Hasilnya keren. Oke, baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan masing-masing apa pertanyaan saya sampaikan ke masing-masing narasumber yang ada di depan ini. Sekarang saya beri kesempatan untuk rekan media 2 orang untuk menanyakan, berdiskusi tentang film ini saja ya, tentang keadaan dan film ini. Silakan Mbak berwarna pink, boleh dibantu pertanyaannya dengan nama, dari media mana, dan tujuan komentarnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidah dari media Pakar Popcorn. Saya lihat film ini sangat terharu dan sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Saya cuma ingin menanyakan, kenapa sih hukum di kita itu lebih tumpul ke bawah? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Itu aja? Itu aja. Oke. Dan ini kan cuma yang dibahas kan yang mengkirik ya. Ya. Dibahas yang tinggi-tinggi seperti yang apa? Gitu lah. Nah gimana nih tanggapannya Pak ACP, Mas Garin? Ya, kalau Boleh? dari saya memang tidak mungkin sebetulnya harus banyak film jenis ini. Ya. Dan film seperti ini pun hampir tidak ada kan. Ya, oleh karena itu saya sebetulnya ingin menceritakan yang tumpul ke bawah dulu. Dengan berbagai, tadi dikatakan dari Stranas bahwa itu mengandung satu ekosistem hukum kan. Jadi hanya kasus ekspor aja, import ekspor. Itu dibalik tumpul ke bawah itu mengandung suatu apa yang disebut ekosistem yang betul-betul kayak mafia pengadilan lah, semacam itu. Belum yang lain-lain, dan berbeda masalah kan, dari masalah tentang coklat tadi ya, kemudian tentang ekspor impor, tentang jagung, tentang ini, untuk orang bisa membaca berbagai masalah yang pada akhirnya itu mengandung suatu ekosistem yang kompleks sekali, yang tumpulnya lalu menjadi ke bawah kan, tajam ke bawah, tumpulnya sebetulnya cerita-cerita tentang masalah yang ke atas itu juga harus dimulai
Nah, dengan setelah cara, ini ya Mas? Ya setelah ini harus dimulai juga kan gitu, dan makin banyak yang membuka itu. Sebenarnya pertanyaan sederhana, ketika tidak ada film seperti itu dan kasus korupsi itu masif, kan pertanyaan, kenapa itu tidak menjadi bagian dari apa yang disebut renungan kita gitu. Kalau Anda lihat film seri Korea lah, drama Korea, Anda bisa belajar tentang ahli hukum, belajar tentang hal-hal profesi-profesi yang begitu banyak, dan mereka menemukan kehidupan yang belajar tentang tantangannya, belajar tentang institusinya, belajar cara-cara menghadapi, dan itulah yang dipentingkan dari masyarakat yang demokrasi betul. Oke, baiklah. Tapi berarti kan memang kalau kita melihat yang bawah itu udah tahu jawabannya pasti akan seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah kalau atas itu akan seperti apa nantinya? Tajam nih kayaknya. Berani nggak Pak nanti kalau saya bikin kayak gitu? Hah? Gimana? Kira-kira oke nggak kalau biar di atas? Ada contohnya, nanti saya minta buat. Oke, baiklah. Ditunggu yang atasnya. Silakan Mas Ivan. Ingin sampaikan Pak EJP? Ya, ada contohnya yang tajam ke atas. Nanti kita buat Mas Gerin ya sama-sama ya. Ini contoh kasus tentang Jiwasraya dan Asabri, itu bintang 3. Itu juga perjuangan berat. Mengapa? Saya jelaskan begini ya Mbak ya. Mengapa nampak tajam ke bawah? Karena sistem penegakan hukum itu kan urut-urutan kerja, prosedur, tata cara. Nah pertanyaannya dalam tata cara ini melibatkan sekian banyak organisasi, sekian banyak orang, dan sekian banyak kewenangan. Nah Anda bayangkan kalau seorang pejabat negara pun, seorang pejabat nih, penegak hukum negara pun, itu bisa babak belur seperti Puspa juga. Nah, ini saya bayangkan kan. Jadi ini cerita bukan bohong, tapi ini suatu kejadian yang nyata gitu positioningnya. Jadi dimana kadang-kadang kita menghadapi bintang-bintang kan yang itu posisinya jadi ya. Tapi menurut saya sih kita harus jalan terus. Kita tidak bisa berhenti. Kita cari semaksimal mungkin titik optimum yang ada dalam kewenangan kita. Jadi kita tetap terus mencari cara, mencari metodologi dengan melihat sekeliling kita dan titik optimum seperti apa kita akan sampai ke ujung dalam konteks pemberantasan korupsi. Makanya KPK sekarang sudah mengubah visi misinya. Zaman kami ini kan baru ya, kami baru Desember kemarin dilantik. Desember kemarin, jadi kita bekerja baru 5 bulan sekarang ini. Nah, jadi kita mencanangkan bahwa kita cerita tentang negara saja, jangan cerita tentang KPK-nya. Ya. Jadi kita mengubah visi kita menjadi negara bebas korupsi, ya, menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kita cerita negara, bukan cerita KPK. Jadi kita lihat apa nanti kita akan capai dengan kewenangan yang kita miliki dan terjun kepada negara yang begini, gitu. Kira-kira begitu ya. Okay. Saya rasa itu jawaban saya. Baiklah, Mas Ivan ada tambahan dikit? Ya, sebetulnya istilah tajam ke bawah dan tumbul ke atas itu tidak 100% tepat sih Bu, ya. Apalagi di era Presiden Prabowo ini kan kasus-kasus mega korupsi juga mulai di ini ya Bu ya. Dari KPK pun berani menindak elit politik tuh yang mungkin selama puluhan tahun kebelakang ini tidak tersentuh ya. Teman-teman di KPK berani menyentuh. Lalu teman-teman di Kejagung juga berhasil menindak korupsi di tata niaga di Pertamina, lalu juga mega korupsi lainnya yang terakhir itu terkait dengan oknum pengacara yang terkenal dengan Jakarta Keren Gadun FM itu Bu, yang dengan bergelimang harta kan juga ditindak gitu kan Bu ya. Artinya yang bergelimang harta sekalipun Bu masih bisa tumbang Bu kalau memang melakukan tindakan tidak terpuji. Jadi istilahnya komitmen Presiden Prabowo dan Mas Gibran gitu ya, komitmen pemerintahan sekarang terhadap penegakan hukum itu betul-betul bisa dilihat nantilah bagaimana realisasinya. Begitu Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Ivan. Dan sepertinya teman saya di ujung sana ada yang mau tanya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya Christian Rich. Tadi kata panitia hanya boleh satu pertanyaan, jadi pernyataan yang saya mulai dari pernyataan supaya nggak dihitung gitu ya. Jadi satu pertanyaan. Apresiasi untuk Stranas PK. Saya pikir saya mengikuti betul bagaimana Stranas PK bekerja dari beberapa tahun lalu. Jadi sepertinya Mas Garin perlu sebenarnya bikin film khusus untuk Stranas PK bekerja melawan korupsi dalam sunyi gitu. Karena kalau kami sebagai wartawan biasanya melihat bagaimana korupsi itu bisa digambarkan kepada masyarakat hanya lewat
penindakan. Jadi hanya ada tersangka yang sudah dibawa ke gedung KPK dan dikenakan baju oranye. Sedangkan kerja-kerja pencegahan biasanya tidak tersorot oleh media manapun. Jadi diangkat dalam sebuah film adalah sebuah cara yang sangat baik. Apresiasi untuk Stranas PK, kemudian juga apresiasi buat tim produksi karena dari tadi benar saya setuju sekali dengan raut wajah dari pemeran utama Mbak Della Dartiani mungkin bisa menunjukkan bagaimana keputusasaan semua orang terhadap akses to justice, akses terhadap keadilan hari-hari ini. Dan film ini rasa-rasanya menjadi sangat relevan, begitu melukai rasa keadilan kita karena hari-hari ini saya yakin sekali semua mungkin sudah nonton atau lihat di media sosial ada 2 nenek-nenek, ada satu nenek hanya mencuri harga 90.000 sebuah bawang putih harus dihukum sedemikian rupa, ada main hakim. Jadi saya jadi berpikir gitu, kalau orang yang nyuri 90.000 1 kilogram bawang putih dihukum sampai berdarah-darah, nenek-nenek usia 70 tahunan, bagaimana dengan para koruptor ya seharusnya? Itu menjadi pertanyaan kita semua. Jadi mungkin kalau Bapak dari KSP bisa punya wewenang untuk mengubah sehingga kemudian jangan sampai tren vonis terhadap para koruptor begitu melukai rasa keadilan kita semua. Itu sih yang paling penting. Kemudian yang kedua ada satu dari kasus yang diangkat oleh Mas Garin di film ini adalah soal mafia tanah. Jadi sangat relevan juga karena hari ini tidak jauh dari Jakarta ada kasus Dago Elos, ada kasus Sukahaji yang melibatkan tentara dan TNI justru berada di belakang para pengusaha, bukan di depan atau melindungi warga masyarakat di sana. Jadi pertanyaan saya satu, Mas Garin ini sudah ada Nyanyi Sunyi dalam rantang, mungkin besok-besok ada film berikutnya mengenai mafia tanah yang mungkin bisa digambarkan kepada kami semua, dan kapan kira-kira film tersebut sehingga kemudian tadi sebelum undang-undang perampasan aset dibuat mungkin ada anggaran dulu kali ya buat bikin film-film yang seperti ini yang bisa mengangkat realita bahwa ibu-ibu di Sukahaji, ibu-ibu di Dago Elos harus melawan berhadap-hadapan dengan alat negara. Itu realitas saat ini. Itu sih pertanyaan saya yang satu. Terima kasih. Oke, terima kasih Christian Grich. Pertanyaannya sih gitu ya, kapan akan ada lagi, anggarannya gimana? Kalau bisa sebelum ada ini itu anggaran dulu buat film-film Mas. Gimana Mas tanggapannya Pak AZP dan juga Mas Ivan? Ya mungkin saya jawab dulu yang soal vonis dulu ya Mbak Christian ya. Pak Presiden kan juga menyampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung ya terkait vonis-vonis terhadap koruptor-koruptor itu kenapa terlalu ringan, kenapa terlalu kecil gitu. Dan itu juga sudah dilakukan ya. Kalau kita ingat ada salah satu terdakwa dari kasus timah yang semula divonis ringan, yang akhirnya diberi vonis yang jauh lebih tinggi gitu. Ya inisialnya HM gitu kan. Jadi itu salah satu kisah yang bisa kita bagikan juga bahwa pembenahan terhadap sistem peradilan pidana kita juga sedang terus dilakukan. Termasuk lagi salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan hakim ya oke lah, banyak orang bilang di luar hakim sekarang juga gajinya udah gede gitu, apalagi setingkat hakim agung gitu. Tetapi ya itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bahwa ya kalau kesejahteraan hakim ini sudah diperhatikan tapi Anda Bapak Ibu hakim masih korupsi, ya berarti itu ada yang salah dengan karakter yang bersangkutan gitu. Jadi artinya perbaikan terhadap vonis itu kan juga bisa dievaluasi dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu kasasi, nanti ada PK gitu. Jadi ruang itu juga terus dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mari kita dukung perbaikan sistem peradilan kita di Mahkamah Agung, dan ya kita lihatlah vonis-vonis ini bagaimana bisa lebih berkeadilan gitu. Terima kasih. Oke, baiklah. Pak AJP, ada tanggapannya? Singkat. Ya, yang jelas KPK sudah menyiapkan anggaran. Yang pertama untuk film ini, nanti untuk tahun depan kita minta Pak Aminuddin menyiapkan anggaran yang lebih besar untuk yang tajam ke atas. Berarti udah ada ya Pak, udah ada rencana pasti ya? Pak Amin ada rencana? Ada. Anggaran ada Pak? Ada. Aman. Jadi posisinya seperti itu. Ya saya rasa apresiasi lah. Yang tolong juga kita tahu bahwa setiap kita punya kewenangan yang tak terbatas. Kira-kira begitu ya. Termasuk presiden.
Jadi kita harus mengapresiasi kinerja Presiden, kinerja KPK dan yang lain-lain. Kita anggap bahwa kita sedang berhadapan-hadapan sama sekelompok orang yang mempunyai kemampuan untuk mengakses ya titik-titik tertentu dalam proses penegakan hukum. Ya posisi seperti dalam contoh tadi dan contoh film tadi, dan itu realita. Dan itu realita dari sisi level bawah, level menengah dan level atas ya. Tinggal kita bagaimana membuka. Sebenarnya pemberantasan korupsi yang paling mudah itu adalah put everything on the spotlight. Letakkan semua di mana orang bisa mengetahui bahwa kita melakukan apa, mengapa, bagaimana dan hasilnya apa. Sehingga orang bisa menjadi sistem kontrol secara keseluruhan. Nah, mata siapa yang paling banyak? Yang mata masyarakat, mata yang merasakan. Ya makanya saya waktu masuk KPK saya cukup tertegun juga. Masyarakat menaruh harapan besar dengan melaporkan sampai 6.000 report. 6.000 laporan selama setahun, itu sehari 20. Saya sebelum di KPK saya di BPK, di Badan Pemeriksa Keuangan. Itu tidak sebanyak itu laporan itu, hanya beberapa saja, ratusan saja dalam 1 tahun itu. Tapi di KPK ini banyak sekali. Ditindaklanjuti. Semua report dibaca. Itu beratnya kerja itu 6.000 report dibaca. Ada yang kecil ya kita serahkan kepada aparat yang memang berwenang, dan ada juga pendidikan, bagian pendidikan tadi Pak Ibnu tadi bagian pendidikan, saya bagian pencegahan. Itu beliau mengedukasi masyarakat, yuk kalau report caranya yang benar gitu. Informasinya itu harus lengkap gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, baiklah beri tepuk tangan untuk para narasumber kita pada hari ini. Terima kasih pada Mas Ivan, Pak ACP, Mas Garin, Mbak Dela juga Mas Fatian. Kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kita menutup acara pada sore hari ini. Silahkan kita di tengah-tengah, boleh agak ke tengah. Rekan media silahkan mengabadikan. Ya, silahkan. Pertanyaannya emang gitu ya Pak, laporannya banyak, tapi masalahnya tindak lanjuti apa enggak gitu. Tapi ditindak ya Pak? Dibaca. Oke teman-teman media, 1, 2, 3. Sekali lagi, yang lurus. 1, 2, 3. Gaya bebas dong. Ayo dong, jangan serius-serius amat. Oh gaya bapak-bapak ya, jempolnya sama. Oke. 3, 2, 1. Baiklah teman-teman, beri tepuk tangan yang meriah untuk gala premier Nyanyi Sunyi Dalam Rantang. Dan terima kasih untuk Mas Garin, terima kasih Pak AJP, terima kasih Mas Ivan, terima kasih Mas Fatian, terima kasih Mbak Dela. Dan demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kepada para tamu undangan dan juga rekan media yang masih ada mengikuti seluruh kegiatan pada sore hari ini. Demikian untuk siaran pers dan juga acara kali ini. Nanti ini akan kami kirim melalui email yang sudah diregistrasi di awal. Terima kasih semuanya. Saya Permatasari Hara pamit. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.